Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah Bapak hari ini, saya juga hari ini bisa hadir. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Oh iya, ada ibu-ibu ya, mudah-mudahan ibu juga dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian saya ini mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat walaupun kita udah sepuh ya. Saya usia 58. Oh iya. Mukanya Ustaz nggak masuk ini kamera. Oh gitu ya. Nah, oke. Udah. Oh, direkam ya. Mantap. Suka kagok. Oke. Mudah-mudahan kajian ini ya 30 menit ke depan, 45 menit ya, ada manfaatnya buat kita semua. Walaupun kita ya sudah banyak ya di angka 5 ke atas, ada 58, 56 ya, ada yang 60. Harus semangat Pak ya. Tetap semangat, hidup ini harus semangat ya. Kita lanjutkan tentang doa kemarin ya. Doa itu artinya kita menghubungkan diri kepada Allah. Maknanya apa? Kita menyatukan, kalau bahasa sufinya, menyatukan ruh kita itu kepada sumbernya, zatnya ya. Kan kita itu dikatakan wa nafahtu mir ruhi, nah, gitu. Hembuskan ruh kita ini dari ruhnya, dari ruh Allah. Jadi jangan jauh-jauh ke Allah itu kalau pengen bener gitu kan, pengen dapat al-quwah, energi ilahiyah. Nah, jadi doa itu katanya di dalam kemarin kita jelaskan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Walaupun semua kebutuhan kita ini Allah udah tahu, ya, tetap kita berdoa. Karena tadi dengan kita berdoa, kita mengambil ibadahnya tadi, dapat pahala ibadah. Yang kedua tadi ada lagi di sini dikatakan ad-du'a nihayatul ma'rifah. Menyampaikan kita kepada ma'rifah itu. Karena kan hubungan terus dengan Allah. Ya. Nah, kemarin dari peristiwa sesuatu yang mustahil itu bisa terjadi, Pak. Bisa terjadi. Dengan beberapa strategi, ya. Wah, mantap itu. Ya. Dengan beberapa strategi. Kita ambil sejarahnya Siti Hajar ya. Nah, waktu mencari air kemarin udah saya sampaikan. Itu kan di dalam Al-Quran udah dijelaskan. Rabbana inni askantu. Ya Tuhan kami, aku tinggalkan kata Nabi Ibrahim. Askantu min dzurriyyati, dari keturunanku itu, biwadin, di satu lembah, ghairi dzar'in, yang tidak ada tumbuhan, tidak ada kehidupan. Itu inda baitikal muharram, di baitikal muharram, di Ka'bah. Jadi pada waktu itu Siti Hajar habis melahirkan, Nabi Ismail itu menangis kehausan,
pengen minum, ASI ibunya nggak keluar. Nah, Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya di situ. Oh, bisa bayangkan Pak, ya. Nah, seorang nabi yang sangat baik, kebaikannya sudah tidak bisa kita ukur, ya. Apalagi Nabi Ibrahim, ya, kekasih Allah, Khalilullah, hatinya lembut, ninggalin anaknya dan istrinya habis melahirkan, anaknya butuh perlindungan. Sedangkan di tempat itu, di tempat yang ditinggalkan itu nggak ada apa-apa, kering kerontang, panas, coba bisa bayangkan. Kira-kira Bapak tega nggak? Ya kan gitu ya. Kira-kira tega nggak Pak? Nggak tega. Makanya Siti Hajar ngomong kepada suaminya, ini kau melakukan ini karena apa? Jawaban Nabi Ibrahim apa? Perintah Allah. Oh. Karena perintah Allah, ya, ini perintah Allah dilakukan Nabi Ibrahim. Coba kalau kita tuh, walaupun perintah Allah misalnya nih, bisa nggak kita melakukan itu? Mikir bisa 10 kali mikirnya. Nabi Ibrahim tinggal udah. Nah, inilah yang disebut keyakinan. Kalau udah perintah Allah, jadi kalau bahasa saya kemukakan, kalau sudah perintah Allah, ini udah ada izin Allah, pasti ada sesuatunya. Gitu. Nggak mungkin Allah menyia-nyiakan hambanya. Oh, keyakinannya begitu. Ya. Nah, yang menarik lagi, istrinya karena itu perintah Allah ditinggalin mau. Coba kalau bini kita, tuh ada ibu itu, mau nggak ditinggalin begitu Bu? Habis lahir nggak ada apa-apa, jangankan yang kita mah lebih enak daripada Nabi Ismail, lahir udah ada kasur di dalam AC, ya kan? Ada obat-obatan, ada makanan, tempatnya enak. Itu padang pasir, tandus, air pun nggak ada. Ditinggal sama Ibrahim. Oh, bisa bayangkan. Sanggup nggak kita kira-kira begitu? Gak bakal sanggup kita tuh. Akhirnya Nabi nangis tuh Ismail itu kehausan. Ya. Sama anak kecil kan begitu. Mondar mandir tuh si ibu tuh ya cari air. Nah, mondar mandir cari air. Jadi di sini akhirnya keluar tuh air, ya, di kaki Ismail, dan air itulah menjadi sampai hari ini viral air itu. Ya. Sampai hari ini air itu bermanfaat bagi seluruh umat manusia dan tidak kering-kering. Oh, bayangkan berkat perjuangan 2-3 orang manusia pilihan Allah sampai hari ini. Nah, yang menarik nih, kenapa Tuhan Allah sudah bilang nggak ada apa-apa di situ, tapi bisa keluar. Satu, nih yang kita pelajari nih ya, tempatnya oke. Kenapa? Ada izin dari Allah. Ya. Kenapa dikatakan tempatnya oke? Baitikal Muharram, tempat yang dimuliakan. Nah, itu tempat oke. Jadi kalau Bapak pengen usaha, tempatnya harus oke. Udah kebayang nih, duitnya banyak, perusahaannya kuat, gitu. Ya, ini penting nih. Kalau nggak ada duitnya, parah. Sebesar apapun, sampai mati juga kita nggak bakal kaya. Oke ya, satu. Nah, yang kedua, kan tempatnya tandus tuh, ya kan? Berarti perlu tantangan. Nah, orangnya harus mentalnya kuat. Nggak kuat, nggak jadi. Ya, harus bermental kuat. Di tempat itu begitu parahnya, harus mentalnya kuat. Nggak kuat, mati di situ. Nah, 2 tuh. Yang ketiga, yakin. Harus ada keyakinan yang teguh, yang kuat. Kalau nggak ada keyakinan, nggak Pak. Gak bisa. Ya.
Keyakinan ini penting. Kenapa tadi Siti Hajar kan sudah ke sana, di sana kan nggak ada air, ya kan? Nggak ada air, tapi dia balik lagi. Dia balik lagi. Andai kata itu 10 kali atau 100 kali pasti dilakukan. Tapi 7 kali Allah udah melihat, waduh, ini hambaku sungguh-sungguh. Kesian akhirnya Allah tuh, Tuhan kesian. Keluar tuh air. Padahal itu hal yang mustahil di situ. Luar biasa, Pak. Ini pelajaran yang sangat penting menurut saya. Makanya disebut sa'i. Artinya saya apa? Usaha. Nah, begitu. Penting. Yakin. Sekarang nih saya sampaikan. Bapak yakin nggak kalau usia Bapak bisa 100 tahun? Oke, yakin. Sekarang saya tanya lagi. Bapak bisa nggak kalau usia Bapak bisa 500 tahun? Nah, kagak yakin Bapak. Masa sih kan gitu, ya kan? Tapi ada nggak yang orang umurnya segitu? Ada, jangan khawatir. Nabi Adam usianya 1050 sampai ya. Nabi Nuh usianya berapa? 1000 tahun sampai. Kenapa kita nggak yakin? Sekarang lagi, Pak, yakin nggak Bapak bisa dapat uang 1 hari 1 miliar? Yakin nggak Pak? Enggak, Bapak nggak. Dari mana? Itu kan begitu mikirnya. Dari mana? Dari Allah. Bapak yakin nggak kalau Allah itu punya segalanya? Penguasa alam ini, ya, yang nggak masalah dengan apapun. Wallahu ghaniyun hamid gitu. Allah itu maha kaya, Pak. Masa Bapak nggak yakin? Nah, keyakinan itulah yang menghambat kita nggak punya apa-apa. Itu masalahnya. Karena nggak yakin. Coba, Bapak di Bekasi, Pak. Saya udah kemarin bilang di Bekasi itu, Pak. Orang hanya nanam singkong aja, Pak. Bisa pergi haji sekeluarga, Pak. Nanam singkong doang. Bapak mungkin nggak yakin Bapak. Bisa pergi haji sekeluarga plus lagi nanam singkong, Pak. Orang Tangerang nggak bisa. Serius, orang Tangerang nggak bisa. Kalau orang Tangerang nih, panen singkong, singkongnya diambil, tanahnya dibuang. Orang Bekasi enggak, panen singkong, singkongnya dimakan, tanahnya dijual. Pergi haji, Pak. Itu yang paling penting. Bapak yakin ya kalau jual tanah bisa pergi haji? Gitu ya. Saya baca ayat nih ya, baca satu makalah baca satu hadis. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita. Tadi mentok di keyakinan kita berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Muallif fi kitabih matta'anallahu bituli hayatih wa bi ulumih bid daraini amin insyaallah. Wa rawaina fi kitab Ibni Sunni an Abdullah ibn Mas'ud, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud ya, annahu qara'a, sesungguhnya dia membaca, fi udunil mubtala, pada orang yang mubtala itu orang yang berkebutuhan khusus, orang yang gila, orang yang kesurupan, pokoknya orang yang nggak waras, mubtala itu. Datang Ibnu Mas'ud, lihat ada orang yang kurang jelas, kurang waras, mubtala. Pak, apa kok diapain sama Ibnu Mas'ud? Kok bisa apa kok? Baik, sehat. Nah,
Faqala lahu, maka berkata kepada Ibnu Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah nanya nih, artinya ini pelajaran buat kita. Kalau nggak diurai begini nggak jadi pelajaran. Nabi tahu, bukan berarti Nabi nggak tahu. Nanya kepada Ibnu Mas'ud tahu, cuman buat pelajaran bagi yang lain. Kok bisa gitu ya, orang mubtala yang nggak waras, sakit, bisa jadi kesurupan atau segala macam gitu ya. Nah, kok bisa sembuh? Nah, gitu. Fa'afaqo, dan sembuh dalam waktu yang singkat. Gitu. Sembuh. Nah, Rasul nanya nih, ma qara'ta fi udunihi, apa yang kau baca di telinganya? Nah, ini buat pelajaran buat kita Pak ya. Jadi kalau ada anak begini nih, bacain ayat ini nih. Ya. Ma qara'ta fi udunihi, apa yang kau baca di telinganya? Nah. Qara'tu, kata Ibnu Mas'ud, aku baca ayat, tulis suratnya nih diingat-ingat, 115 surat Al-Mu'minun. Surat apa? Al-Mu'minun. Ingetin tuh, bapak-bapak biasanya begitu kesandung, surat apa tadi tuh? Ya, lupa, ingetin. Nah, kalau begini kan ingat semua, ntar nanya kalau sama temannya yang mau bapak lupa nanya. Surat apa tuh? Surat Al-Mu'minun ayat 115. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Di sini ayatnya sampai begini, sampai sini saja. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa, surat Al-Mu'minun, nanti diterusin sampai akhir ayat ya. 115 hatta faragha min akhir surah, sampai selesai akhir surat, sampai turja'un. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Ibnu Mas'ud bilang gitu, ayat ini ya Rasul yang saya baca di telinganya. Ya. Dalam keterangan lain dibaca telinga kiri 7 kali, telinga kanan 7 kali. Ayat apa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Nah, baca tuh buat nanganin orang yang surupan. Ini dah omongan Nabi begini ya, Nabi kepada Ibnu Mas'ud, dan ini pelajarannya buat kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna rajulan mukinan qara'a biha ala jabalin zala." Gitu. Apa artinya? Seandainya lau anna rajulan, seseorang rajulan dengan penuh keyakinan. Nah, itu tadi mukinan, dengan penuh keyakinan, minta agar gunung itu lenyap, zala, pasti lenyap. Dia harus yakin itu, harus keyakinan. Kalau nggak keyakinan enggak. Ya, keyakinan harus mentok. Coba, kata Nabi, kau baca ayat ini, kau minta gunung lenyap. Yang membuat gunung itu lenyap, keyakinan itu. Yakin. Nabi yang ngomong ini, ya. Jadi begitulah keyakinan kita itu kadang-kadang ragu dengan kemahakayaan Allah, kemahakuasaan Allah. Saya ulangi lagi. Masukkan di hadis. Bapak yakin nggak kalau satu hari dapat duit 1 miliar? Masih bingung kan? Bapak ngomong aja nggak berani, begini mau dapat. Ngomong aja, sanggup begitu. Nanti masalah kabul nggak kabul urusan Allah. Ya Pak. Ini kejadian nih, saya bukan riya, tapi ini tahadus bin nikmah. Jadi kalau kita punya keyakinan yang kuat, nanti Allah ngikutin.
apa yang menjadi keinginan kita. Hari Jumat malam datang ibu-ibu ke rumah. Pak, ya, saya sama istri ada di rumah. Begini Pak, besok hari Sabtu ada santunan yatim. Jumlahnya 54 orang. Ini donatur baru sedikit. Biasanya tahun kemarin lumayan. Anak itu dapat 300 per kepala. Bapak mau nggak bantuin? Saya uang belum ada, Pak, belum pegang di tangan. Saya bilang, siap. Apa penjelasan saya kenapa kalau saya siap? Padahal duit kagak ada. Belum ada duit. Karena itu kebaikan. Nggak mungkin Allah nolak perkataan saya siap. Gitu. Yang kedua, Allah gerakan. Kenapa orang itu ke saya? Kan orang lain juga banyak. Loh, kenapa ke saya? Berarti udah digerakkan oleh Allah. Kita nggak boleh ngecewain Allah. Nah itu prinsip Pak. Siap. Padahal duit belum megang. Istri saya lihatin saya, Pak gimana? Udah tenang aja sih. Nah, acara hari Sabtu jam 2 sore. Nah, udah begitu hari Sabtu pagi-pagi saya olahraga sebentar, lihat belakang ke pondok, di sana juga ada yatim. Ini yatim yang lain ini. Ada yatim. Udah saya lihat, kemudian saya mandi, saya berangkat. Ayo ikut saya berangkat. Nah, sampailah di Gading Serpong. Ternyata banyak orang yang ikut saya. Dari situlah celing dapat uang masuk rekening. Buka, lihat. Lumayan, Pak. Ya. Alhamdulillah 54 tarik dari ATM. Ambil. Masukin amplop. Di mobil juga karena acara udah itu saya di situ udah jam 1. Tinggal 1 jam lagi. Panitia udah celangak di mana Pak Emnur. Udah saya amplopin di mobil Pak, istri yang nyetir. Alhamdulillah Pak. Kabul. Kenapa Pak bisa kabul itu? Mukinan. Keyakinan itu. Yakin. Kalau nggak yakin nggak bisa. Yakin. Pak, saya punya teman. Ya, itu sehari Pak. Penghasilannya Pak. Berapa Pak? Saya nggak usah sebutin daerah. 1 hari penghasilannya Pak. Nah, yang 1 bulan ada. 1 bulan itu penghasilannya 2 miliar 1 bulan. Berarti kan melebihi gaji pejabat itu, gaji presiden. 2 miliar Pak sebulan. Ada lagi yang hebat Pak. Ya. Penghasilannya Pak 350 miliar sehari. Wih. Wallahu ghaniyun hamid. Gitu. Yakin itu. Ya, oke ya. Saya baca lagi nih ayat ini ya. Apa hadis ini yang Nabi katakan? Law anna rajulan mukinan qara'a biha ala jabalin lazala. Itu ada lazal. Lamnya lam taukid, pasti lenyap, pasti hilang. Lazala. Nah, tuh. Sekarang doa. Nih. Ini kan lagi ngomong doa ya. Cara tentang doa.
Doa kita gini Pak. Ini artinya Pak, angkat tangan begini. Makanya saya sering berdoa itu, ada satu kalimat yang menurut saya baca itu setiap saya sujud itu, Allahumma alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, pertemukan saya dengan orang-orang yang baik. Nah, itu doa harus kita baca Pak. Allahumma alhiqni bis-shalihin. Pertemukan saya dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Nah, artinya orang-orang yang baik itu orang yang bisa bekerja dengan kita, ya, bisa menerima kita, bisa saling membantu. Alhiqni bis-shalihin. Jadi kalau kita berdoa ini sama-sama artinya kita menghubungkan diri, atau dalam penjelasan lain menarik energi positif ilahiyah. Makanya kalau doa jangan begini Pak, nunduk nggak nyampe nih, angkat tangan. Kalau perlu palanya diangkat ke atas, gitu doa. Ini sedang menarik energi ilahiyah. Pak Ustadz, ngomong-ngomong energi, emang ada energi itu bahasa Arabnya al-quwwah, ya, energi ilahiyah, al-quwwah. Kan saya udah bilang, nah, ada kalimat begini, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, haul itu daya Pak. Nah, tenaga. Dari mana itu diperoleh? Haul itu dari makanan yang kita makan. Jadi kalau makanan kita kan ada dua, ada nabati, ada hewani, masuk ke dalam tubuh, ya kan? Diurai oleh tubuh kita. Itu jadi tenaga, namanya haul. Ya. Haul namanya. Kalau itu doanya nggak ada, karena udah Allah siapin. Ya. Artinya kita makan dapat tenaga itu. Kalau nggak makan lemes, dapat tenaga itu. Nah, al-quwwah itu kekuatan, energi. Dari mana? Al-ilahi. Bagaimana untuk mendapatkan itu? Nah, inilah yang kita bawa sampai sakaratil maut. Kita bawa tuh nanti tuh. Nah, makanya kalau energi ilahiyahnya kuat pada sekarat, selamat dia. Dari mana? Dari pendekatan diri kepada Allah. Apa saja ibadah kita itu melahirkan itu, menghasilkan itu. Ya doa misalnya, ya tahajud, baca Quran, sedekah, wah macam-macam itu. Ya, kebaikan-kebaikan yang disandarkan kepada Allah, ya kita akan memperoleh itu. Namanya al-quwwah. Orang kalau udah punya seperti ini Pak, hidup di mana aja hidup. Orangnya humanis, ya, nggak pernah nyusahin orang, positif terus. Itu al-quwwah. Makanya Nabi itu, ya Pak, dia memasok al-quwwah yang paling kuat itu ada dua, kata orang ahli tasawuf ya. Satu puasa, yang kedua lewat tahajud. Makanya Nabi itu tahajud Pak setiap malam, hukumnya wajib. Bagi Nabi wajib. Kenapa? Karena Nabi ngadepin satu padang tandus, kering kerontang, panas. Makanya kalau tempatnya panas, ya, alamnya seperti itu panas, orang-orangnya juga keras. Ya, halo, orang-orangnya juga keras. Makanya yang sering demo yang dari sono, karena keras. Rasanya kalau orang Jawa mah nggak ada yang demo kalau nggak terpicu. Aslinya orang-orang kita mah nggak ada yang demo. Nggak percaya Pak. Orang Jawa Pak, orang kita nih kakinya keinjak aja Pak, nggak protes. Ngomongnya juga pelan, takut yang nginjak itu tersinggung. Mas, maaf, kaki masih kepake gitu ngomong itu. Keren Pak. Orang kita mah. Ya. Halo Pak, iya nggak kira-kira? Ya. Nah, kenapa Nabi kuat? Supaya dia terhubung terus dengan yang maha kuat. Lewat apa? Tahajud, lewat puasa gitu. Wa alhiqni bis-shalihin.
ada lagi satu pelajaran Pak. Ini menarik Pak ya. Saya dapatkan dari ya belajar buku-buku sufi ya, tasawuf itu. Kalau kita ke Mekah, ke Madinah, kan ada, kalau di Madinah itu ada makam Rasulullah SAW ya, di mana Rasul dimakamkan. Kan kita ziarah ke makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Sofwatullah. Setelah itu kita juga berziarah ke tempat dimakamkan para sahabat. Ya. Itu apa artinya Pak? Itu artinya sebenarnya kita menghubungkan diri ya kepada spiritual, kepada itu apa namanya, energi ilahiyah. Karena dia punya kekuatan yang luar biasa, ada energinya di situ. Al-quwah itu. Nah di sholat pun ada Pak, di sholat. Makanya waktu sholat itu benar-benar diresapi ya, tahiyat itu ya, kita sama berziarah ke Rasulullah dalam sholat itu. Ada Pak. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Terus assalamu alayka ayyuhan nabi. Nah di situ tuh ya, waktu kita tahiyat, nah itu kita sedang berziarah ke Rasulullah. Di situ jangan kencang bacanya, harus pelan, dia harus sapi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Nah, jawab oleh Nabi itu ya. Kemudian kita juga menghubungkan diri dengan orang-orang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu Pak ya. Makanya orang yang sholat itu sebenarnya harus punya kekuatan batin yang hebat Pak. Yang tangguh. Karena berhubungannya satu kepada Allah, dua kepada Nabi, yang ketiga kepada orang-orang soleh. Kuat sebenarnya. Kenapa itu suka nggak masuk gitu ya, nggak masuk? Karena kita nggak membuka diri. Nah, jadi biar masuk itu harus buka diri Pak. Membuka diri. Kalau bahasa saya itu dalam saya presentasi itu membuka mindset. Penting ya. Kalau mindset nggak terbuka nggak bisa. Nih, cara gini ya. Kita akan pengen punya duit banyak. Nih, ngomongin duit aja saya ada, karena itu suka disenangi ibu-ibu. Nah, pengen duit banyak. Terus supaya dapat banyak, kita harus mindsetnya terbuka. Nah, terbuka tuh Pak. Nah, kalau udah terbuka, kemudian kita harus cari, ini nanti kalau duit udah saya dapat, ini mau dikemanain? Nah itu penting Pak. Mau dikemanain? Harus punya program. Saya akan kasih anak yatim, anak yang terlantar, orang yang nggak punya rumah. Terus Pak, nanti itu yakin, terasa gitu kan, menggebu-gebu, emosinya dapat gitu. Rezeki ikutin datang tuh. Itu yang membuat cepat kabul. Nah, gitu ya. Oke. Karena jadi membuka diri. Karena kita berhubungan dengan yang maha bersih, ya kan? Maka kita pun harus bersih. Nah, berikutnya nih tentang masih doa. Ya. Apa syarat berikutnya? Kata Imam nih Al-Qusairi, wa min sara'itid du'ai ay yakuna mat'amahu halalan, katanya. Nah, salah satu syarat supaya doa kita terkabul, maka makanan kita harus halal. Makanan kita harus halal. Wah, susah Pak, kalau nyari yang halal ini gimana itu? Kata Imam Ghazali, kalau pengen halal benar nih Pak, air yang datang dari langit tuh tadain pakai tangan. Nah, tangannya bersihin dulu pakai tangan, minum, wah itu halal benar.
susah nyari yang halal. Tapi katanya udah baca aja Bismillahirrahmanirrahim, izin ke Allah. Nah, itu halal. Yang berikutnya, wa huduril qalbi, hadirnya hati. Jadi doa itu hati itu harus hadir, ya. Apa hadirnya hati itu? Untuk menghadirkan hati apa? Satu, ada emosi luapan tuh. Yang kedua itu punya pasti diterima. Berhusnuzon. Yang ketiga, rasakan. Itu makna huduril qalbi, hadir hati. Kabul Pak kalau begitu. Emosi. Nah, Siti Hajar waktu mencari air itu ada emosinya Pak. Nyebut Allah. Mondar mandir ya. Seperti Bilal ya, waktu dirajam itu ya. Allah, ada emosinya. Allah. Kemudian berulang-ulang. Sebelum kabul itu aja berulang-ulang. Itu namanya fokus. Berulang-ulang. Fokus. Air gitu, fokus. Jadi mampu menerjang yang mustahil. Terjadi Pak, keluar air. Jadi pelajarannya begitu ya. Satu, tempatnya oke, karena udah diizinkan oleh Allah. Ya. Nah, kita bagaimana? Banyak cara untuk meyakinkan bahwa itu baik kita lakukan. Satu, lewat kita qiyamul lail, salat malam, mohon petunjuk kepada Allah. Namanya salat apa itu? Istikharah. Nah, yang kedua boleh lewat puasa Daud misalnya. Nah, gitu. Saya begini Pak, nih punten ya, cerita. Dalam menjalankan bisnis yang saya lakukan itu, saya juga nggak semerta-merta saya langsung lakukan, nggak. Karena saya pikir begini, nanti di belakang saya ini banyak orang, halal nggak dia makan, bahaya saya, gitu kan? Itu. Yang kedua, saya mulai ini berat nggak apa-apa, nanti biar orang-orang di bawah saya patokannya saya, gitu. Puasa Nabi Daud Pak, istiqoroh puasa Nabi Daud. Itu dapat petunjuk ya dari Allah itu di puasa 121 hari. Baru dapat tuh Pak petunjuk. Untungnya bagaimana? Yakin yang sangat kuat. Yakin yang sangat kuat. Nah, untuk meyakinkan ini saya cari beberapa orang ya yang menurut saya mumpuni ya, minta balancingnya gitu. Terjadi Pak. Alhamdulillah ya. Oke ya, tuh caranya begitu. Jadi makanannya halal, hadir hati. Dah sampai situ dulu. Besok kita lanjutkan nih. Ada yang mau tanya nggak? Iya Bu, ya silakan Bu. Disimak Bapak, takut saya nggak paham. Ya, minta mic katanya. Nggak siap ya. Ya mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Kalau nggak bisa jawab saya utang dulu. Yuk, ibu-ibu nanya nih, sabar ya Pak ya. Waalaikumsalam. Minggu depan ya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon penjelasannya. Saya menanyakan mungkin masalah halal ya Pak ya. Ya, Yang seperti apa itu halal itu Pak? halal. Itu aja ya. Ya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al halalu bayyinun. Halal itu jelas. Wal haramu bayyinun. Haram juga jelas. Dan keduanya ada umurun mutasabbihat. Dalam keduanya ada yang remeng-remeng. Halal itu begini Bu, patokannya. Satu, ya, uang yang kita dapat tidak merugikan orang lain. Itu penting. Kadang dirugikan. Ya, tidak menzolimi, tidak menipu, gitulah ya. Tidak menzolimi orang lain. Yang kedua, yang kita makan itu ada manfaatnya buat tubuh. Ya, tidak merusak. Ya, kalau merusak, udah pasti itu nggak boleh. Ya, misalnya merusak, apa yang merusak? Minuman keras kan merusak, nggak halal itu, haram. Gitu, hasil curian nggak halal itu. Nah, kan begitu ya. Ini patokan yang penting itu satu, yang kita dapatkan itu ada tetesan keringat dan tidak menyusahkan orang lain. Dan yang kedua, ya, yang kedua bermanfaat bagi tubuh, thayyib. Jadi benar-benar bagus, bergizi. Nah, kalau yang kita makan itu. Nah, itu sudah masuk bagian daripada yang diperintahkan oleh Nabi kita, oleh Allah. Makanlah makanan yang halal, yang bergizi, kan begitu. Nah, cari uang juga sama. Cari uang yang halal. Bagaimana halal itu? Nah, pas kita mau makan, nah, misalnya begini nih. Ini ayam yang saya makan halal nggak ya? Yang motong baca bismillah kagak? Gitu. Ya kalau mau apik bener, beli dari pasar, ya kan? Bawa ke rumah. Pak Ustadz, dulu nih orang tua saya begitu Pak, di Betawi itu. Suka motongin ayam ini tetangga. Karena katanya suka nggak jelas dipotongin nama di sana. Saya kalau beli itu ayam, Kang, baca nggak Kang? Oh baca Pak. Baca apa? Bismillah. Ya benar. Baca Bismillah. Ya. Minimal Bismillah baca. Saya baca di satu kitab itu, kalau kita motong ayam misalnya nih ya, tergantung kakinya. Kalau sapi 4. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Potong. Kakinya 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Potong. Kakinya 1000. Ngomong ada. Nah, begitu. Nah gitu Bu, jadi halal patokannya itu aja dulu, yang mudah dicerna gitu ya, patokannya. Ada lagi yang lain? Loh, ada yang nanya, ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Kita berdoa sendiri kan belum tentu di. Ya. Ya. Kemudian saya berpikir mungkin kalau kameranya salah satu di antara itu ada yang di. Bagaimana kita mau bisa dijawab kalau saya sedangkan kalau satu masjid ini kalau di sholat dia tidak berdoa itu, tapi ada masjid yang lain itu kita bersama berdoa gitu.
Mohon keterangan yang kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul itu ya. Ya kalau ada permasalahan yang berat nih dalam satu wilayah ya kita harus doa bareng-bareng Pak biar terkabul. Nah, kalau doa kita bersama itu udah pasti ada yang terkabul. Ini ada kata pasti ya. Saya ada satu pernyataan itu, doaul arba'in ka doail walid. 40 orang yang berdoa, kalau ada orang kumpul 40 yang berdoa, maka doa itu seperti doanya kekasih Allah, berarti diterima, udah pasti itu. Dalam surat Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ya. Nah, kepada Engkau ya Allah kami mengabdi, kami menyembah, kami beribadah, na'budu. Itu pakai domir nahnu artinya banyak kami gitu. Kemudian nasta'in, kepadamu juga kami mohon pertolongan. Benar. Jadi kalau mau cepat terkabul kan begini Pak. Orang kalau kumpul nih macam-macam batin orang Pak. Ya, ada yang habis nampar orang ada misalnya ya. Ada yang habis ngomongin orang ada, itu pasti tertolak tuh. Tapi di orang itu tuh ada yang bersih batinnya Pak. Kena semua tuh. Ada yang bersih. Karena kan gini, kita doa itu menghubungkan Allah kepada zat yang maha bersih. Ya. Supaya biar bisa masuk kepada yang maha bersih, ini harus bersih. Kalau pengen cepat kabul tuh. Makanya sebenarnya dengan doa kita bareng-bareng itu Pak, itu menolong orang yang gak bersih. Jadi ketolong, kabul. Ya, kabul. Jadi benar itu. Jadi doa yang banyak itu mempercepat kabul doa. Gitu. Apa patokannya itu tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doaul arba'in. Nah, kalau doanya 40 orang ka doail walid. Seperti doanya kekasih Allah. Wih, mantap Pak. Artinya apa? Kabul. Cepat kabul. Tuh begitu ya. Oke, benar itu ya. Kayak gitu. Ya. Gua tinggal aminin aja. Amin. Amin gitu. Terus ada yang bantah begini, Pak, kan kebutuhan yang doa itu kan beda-beda, ya. Atau bisa saya kalau nggak doa sendiri kurang serk katanya, karena kebutuhan saya nggak disebut kali gitu. Ada yang begitu, nanya begitu. Kebutuhan saya bukan itu Pak, emang kebutuhan kamu apa? Saya mau nikah nggak jadi. Ya, ada yang begitu. Tapi untuk menyatukan semua keinginan kita itu ditutup dengan kalimat ini Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu muaranya di situ, muaranya itu hasanah itu, fid dunya hasanah. Makanya doa sering ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian wa fil akhirati hasanah. Jadi semua terangkum di situ Pak. Semua keinginan kita tuh. Pokoknya dunia itu yang baik-baik. Akhirat juga yang baik. Nah. Ya. Jadi saya sampaikan ini, doa bareng-bareng itu ya lebih cepat terkabul. Ya. Nah, itu jawaban saya. Bisa terjawab ya? Baik. Nah, itu pertanyaan memancing kita juga supaya kita jangan tidak berdoa habis ibadah itu, karena doa itu mukhul ibadah, doa itu karaknya ibadah itu, intisarinya ibadah. Dah sampai sini ya, udah jam 6. Mudah-mudahan ini kajian kita manfaat. Ya. Wah, ada yang mau nanya lagi? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ibu yang saat ini masih berkarya sebagai marketing, mengambil filosofi dari perjalanan istri Nabi Ibrahim yang bolak-balik sebut saja. Ada yang kita mentalnya itu harus kuat kalian. Betul. Maknanya. Di satu kondisi saya melakukan bisnis itu sebagai marketing sudah berkali-kali bolak-balik ada satu kondisi saya menjadi sedikit drop ya. Lelah maksudnya
apakah ada tips-tips untuk bangkit lagi rasa brokoli agar saya peroleh rezeki itu? Saya pernah dengar katanya seberapapun usaha kita keras kalau melakukan rezekinya itu belum dapat. Oke. Bagaimana Ya. advice dari itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau kita mau berusaha nih, ada hasilnya enggak? Yang penting adalah tempat itu kita yakini ada rezekinya, atau sistem itu yang kita pegang ada rezekinya. Seperti waktu Siti Hajar itu, kan di situ udah nggak ada apa-apa. Tapi kata Allah tempat itu min baitikal indahu baitikal muharram, tempat itu dimuliakan. Nah, itu pertama tuh patokannya tuh ya. Nah, supaya kita tahu patokan itu tempat kita usaha ada buat kita atau tidak, istikharah. Itu penting. Ya, mohon petunjuk. Udah ya, situ satu tuh. Terus sampai dapat, Pak. Sampai dapat, Bu. Kalau belum dapat petunjuk terus. Nah, yang kedua, setelah dapat petunjuk itu, lakukan berulang-ulang. Yakini, yakinkan terus. Jangan nggak yakin, yakin. Saya lakukan ini, saya istikharah. Saya puasa Daud gitu kan, 121 hari. Saya jalanin tuh. Saya yakin karena itu udah dapat saya. Tidak ada tantangan? Berat, Pak, tantangannya. Tantangannya apa? Kalau Siti Hajar 7 kali. Saya 700 kali. 700. Silaturahim sini. Yang nolak saya itu 700 orang. 700 sekian baru dapat. Itu artinya apa? Saya berulang-ulang selama 700 kali. Kenapa saya melakukan itu? Karena yakin, udah ada keyakinan tadi, udah dapat. Nah gitu. Kita tidak akan punya kekuatan kalau tidak ada keyakinan yang udah Allah kasih tahu. Oke ya? Nah, udah itu. Pasti ada itu. Ah gitu Bu jalannya Bu. Ibu istikharah dulu ya Bu ya. Nah istikharah itu sekian ulang. Nah nanti dapat petunjuk dari Allah. Ya. Nah, kalau belum, kalau udah dapat petunjuk, nanti ada petunjuknya sesuai dengan batin kita nanti, Pak. Kita nggak bisa jelasin secara dapatnya begini, enggak. Ada sesuatu nanti di dalam batin kita itu yang sangat kuat untuk ke arah itu. Nah itu. Nanti ada Bu. Yang penting kan nanti kan kita menghubungkan kepada yang bersih itu, nanti ada sesuatunya. Oke ya, kayak gitu Bu. Ya. Bos, banyak juga yang nanya nih. Silakan Pak. Ya. Kalau perempuan Ya. motong ayam itu sah nggak? Ayam itu udah mau mati dipotong lurus tapi. Ya. Motong ayam orang perempuan boleh nggak, sah nggak? Nah gini Pak, kalau di situ nggak ada orang laki-laki, ya udah nggak ada nih. Waduh ayam takut mati nih, ya. Jadi ada ayam kerindas mobil yang plak. Waduh, bapaknya nggak ada, anak nggak ada di rumah. Potong aja udah sama ibu juga nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Potong, boleh, nggak masalah. Ya, boleh. Ada nih si ibu potong kambing. Ya. Pesan sama tukang jagal. Ngomong pesannya begini, Pak, potongin kambing saya ini buat kurban. Nanti palanya ke saya ini Pak ya, buat keluarga. Tapi Bapak motongnya jangan ke sini, jangan ke sini, nanti kurang dagingnya ke bawah. Mantap. Ya. Oke ya. Jadi rumus ini penting. Ini banyak dalam Islam rumus. Saya hanya menjalankan rumus itu, ya. Menjalankan rumus itu.
Ya. Sekarang apa yang terjadi? Ya. Semuanya mudah. Paling sulitnya itu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kita harus kuat di situ. Kalau nggak kuat, gugur. Harus kuat. Paham ya? Saya ulangi. Sebelum kita melangkah, istikharah. Oke? Yang kedua, udah dapat, mental harus baja, pantang menyerah. Ya. Yang ketiga, yakin. Ingat itu, dengan keyakinan apapun bisa terjadi. Keyakinan. Itu berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Terus berulang-ulang. Fokus. Belum dapat nih, fokus. Terus. Hasil, Pak. Dan terjadi itu. Terjadi. Ya. Oke, Pak ya. Terjadi. Halo, Pak. Manfaat ya, mudah-mudahan ya. Tinggal kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat nih, perintah saya waktu sholat, pelan-pelan Pak. Hubungkan kita dengan orang-orang yang baik. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Nah, di situ tuh, mampir tuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, assalamualaikum wa ala. Kalau kita begini nggak dapat Pak. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sama aja itu rumah Nabi kita pleng lewat doang. Ya, mampir sebentar. Ya, paham ya maksudnya ya. Mudah-mudahan manfaat. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya mari kita berdoa sebentar untuk muhasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah Sang Maha Pengasih, hari-hari yang kulalui tak selalu mudah. Ada luka yang tampak, ada lelah yang tidak terdengar. Namun aku memilih untuk terus berjalan, karena aku yakin setiap langkahku Engkau saksikan. Ya Allah, aku sedang berjuang ya Rabb, berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, lebih bijaksana, berjuang demi kehidupan yang lebih baik. Bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk orang-orang yang kusayangi. Terkadang aku goyah, hatiku gentar, namun aku tahu Engkau tak pernah meninggalkanku. Ya Rabb, di setiap tetesan air mata yang jatuh, ada harapan yang terus tumbuh. Di setiap kegelapan yang kutemui, ada cahaya darimu yang menuntunku. Ya Rabb, lapangkan jalanku, kuatkan imanku, cukupkan rezekiku, dan penuhi hatiku dengan syukur. Jangan biarkan aku menyerah walau badai datang bertubi-tubi. Ya Rabb, karena aku percaya setiap hujan akan ada pelangi. Setelah sabar akan ada kemenangan. Aku berjanji ya Rabb, akan terus berusaha, akan terus berdoa, dan tak akan berhenti berharap kepadamu. Karena Engkau adalah sebaik-baik penolong, dan hanya kepadamu aku menggantungkan semua harapan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.